Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali bisa menyapa saudara di bulan Mei tahun 2023. Saya percaya 4 bulan sudah kita lewati dan ada banyak karya besar yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, terutama ketika kita kembali mengingat segala pengorbanan Tuhan lewat Jumat Agung dan karya kuasa kebangkitannya di bulan April melewati Paskah. Dan mari tetap semangat di dalam Tuhan. Saya berdoa ayat kemenangan yang saudara ambil, biarlah itu menjadi spirit buat kita, untuk kita tetap setia mengikut Tuhan, sungguh-sungguh di dalam Tuhan, melayani dengan penuh semangat dan mengenal Tuhan dengan mencintai Tuhan dengan penuh kesungguhan. Hari ini tema saya adalah hati yang melekat. Tema ini merupakan bagian dari tema besar bulan Mei, yaitu mengenal Tuhan melewati membangun keintiman bersama Tuhan Yesus. Saudara, ayat yang kita akan renungkan bersama-sama di dalam Mazmur pasal 91 ayat 14, 15, dan 16. Mari kita akan renungkan Mazmur 91 ayat 14, 15, dan 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara, hati yang melekat kepada Tuhan, itu harus menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Apalah arti kalau kita punya uang yang banyak? Apalah arti kita punya kekayaan yang luar biasa? Apalah arti kita sehat? Apalah arti kita diberkati berlimpah-limpah? Tapi kalau hati kita menjauh dari Tuhan. Saya berharap tema dalam renungan Triparti bulan Mei di minggu yang pertama ini, kita mau bersama-sama terus belajar. Bahkan sampai akhir hidup kita, hati kita melekat kepada Tuhan. Kenapa poin ini penting untuk kita renungkan bersama-sama? Sebab ada banyak orang, hatinya sudah tidak melekat lagi kepada Tuhan. Hati mereka melekat kepada kekayaan. Hati mereka melekat kepada ketenaran. Hati mereka melekat kepada hal-hal duniawi. Dan keinginan-keinginan duniawi membuat orang tidak lagi melekat kepada Tuhan. Dan iblis senang dengan hal ini. Kenapa? Karena ketika orang melekat kepada keinginan duniawi, perkara-perkara duniawi, maka dia pasti menjauh dari Tuhan. Kadang kita nggak sadar kalau kuasa kegelapan, kuasa iblis berusaha menarik kita dari hal-hal yang berhubungan mendekat kepada Tuhan. Ada banyak anak Tuhan, dia sibuk di dalam pelayanan, dia kelihatannya rajin ke gereja, tapi sebetulnya sudah tidak pernah saat teduh, tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah hidupnya membangun mezbah doa. Kelihatannya oke, tapi sebetulnya tidak ada akar yang cukup kuat. Hari ini saya mendorong kita semua untuk bagaimana kita punya hati yang melekat kepada Tuhan. Dan sebetulnya luar biasa kalau orang punya hati yang melekat kepada Tuhan. Mengapa hati yang melekat kepada Tuhan itu menjadi bagian penting? Sebab ketika hati kita melekat kepada Tuhan Yesus, berarti kita mengenal Tuhan Yesus. Tidak mungkin orang bisa mengenal kalau tidak melekat. Tidak mungkin orang itu bisa mengenal kalau tidak bersama-sama. Orang bisa akan mengenal sifatnya, orang akan bisa mengenal cara berpikirnya ketika dia bersama-sama. Sama dengan suami istri. Waktu dulu sebelum menikah dan ketika mereka di masa-masa pacaran, mereka mungkin bisa dikatakan hanya sekedar tahu, belum mengenal. Kenapa? Karena memang mereka hanya bertemu dalam durasi 1 hari 1 jam, atau mungkin 1 minggu hanya 3-2 jam saja. Tapi ketika sudah mulai menikah, mereka ada hubungan yang lebih intim, mereka makin tahu, mereka makin mengerti apa kesukaan pasangannya, apa yang tidak menjadi kesukaan pasangannya. Dan saudara, itu akhirnya terjadi karena memang ada hati yang melekat.
Hati yang melekat, hati yang nempel, hati yang berpaut kepada Tuhan, itu menjadi bagian penting untuk mengenal Tuhan. Nah, Musa sebagai penulis Mazmur pasal 91, dia menyatakan, dan ini sebuah kata-kata yang Tuhan sampaikan dalam Mazmur Musa, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mau mengenal Tuhan, saudara harus melekat dengan Tuhan. Hati kita harus berpaut dengan Tuhan. Kita harus nempel dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Membangun keintiman dengan Tuhan. Membangun keintiman dengan Tuhan tidak ada cara lain kecuali dengan saat teduh kita yang rutin. Membaca Alkitab, punya jam-jam doa pribadi. Saudara, tidak mungkin kita berkata bahwa saya mengenal Tuhan kalau hati kita tidak melekat kepada Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa mengenal Tuhan kalau kita tidak pernah saat teduh, kalau tidak pernah baca Alkitab? Jadi saya mendorong lewat kesempatan ini dengan sebuah tema yang luar biasa, hatinya melekat kepada Yesus. Saya berharap Bapak Ibu semua makin lama makin melekat. Bukan makin melekat dengan dunia, bukan makin lama berpaut dengan dunia, tapi makin lama melekat dengan Tuhan. Mari perhatikan janji Tuhan. Kalau hati kita melekat dengan Tuhan, yang pertama adalah Tuhan akan meluputkannya. Yang kedua, Tuhan akan membentenginya. Yang ketiga, kalau kita berdoa, Tuhan pasti akan menjawab. Yang keempat, Tuhan akan menyertai kita. Yang kelima, Tuhan akan memuliakan kita. Yang keenam, Tuhan akan memberkati kita dengan panjang umur dan juga diberkati berlimpah-limpah. Itu sebabnya hari ini pesan saya, mari kita punya hati yang melekat kepada Tuhan dengan membangun saat teduh secara rutin, dengan beribadah secara rutin tanpa ada yang lobang, dengan penuh kesungguhan melayani Tuhan, membaca Alkitab. Karena itu dasar hati kita melekat kepada Tuhan. Nah, bagi orang yang tidak melekat kepada Tuhan, saudara akan mudah terombang-ambingkan dengan dunia, mudah tinggalkan Tuhan, mudah meragukan janji Tuhan, tidak ada iman. Itu sebabnya mari kita melekat kepada Tuhan. Ada beberapa pertanyaan yang bisa didiskusikan lewat triparti saudara. Yang pertama adalah bagaimana caranya supaya kita bisa membangun saat teduh, kemudian doa pribadi dan baca Alkitab secara rutin. Kenapa? Karena jujur saja kita tidak rutin baca Alkitab. Ada yang mungkin baru seumur hidup sekali atau bahkan ada yang belum pernah. Jadi mari sharingkan bagaimana supaya bisa rutin saat teduh, punya jam doa pribadi dan baca Alkitab. Yang kedua, mari saudara kita sharingkan bagaimana supaya kita teguh iman kita meskipun menghadapi banyak tantangan dan persoalan. Kemudian proyek ketaatan kita, mulai hari ini mari kita belajar punya jam saat teduh. Satu hari minimal 30 menit. Entah pagi, entah mungkin siang, entah mungkin malam. Saudara, satu hari 30 menit. Dan kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa saling mendoakan di dalam triparti. Doakan Bapak Gembala, Ibu Gembala, seluruh staf penggembalaan, pengurus gereja, dan seluruh jemaat Tuhan. Dan juga doakan untuk rencana retreat para pemimpin triparti tanggal 28-29. Kita percaya Tuhan akan memakai kita semua. Dan jangan lupa kita berdoa buat bangsa kita Indonesia, supaya Indonesia dimenangkan. Terima kasih. Demikianlah sharing kita hari ini. Selamat triparti, tetap semangat, punya hati yang melekat kepada Tuhan. Salam worship.